Hai, kenalkan aku Ilham. Di channel ini aku bantu kamu pahami bahasa Inggris dan aku juga berbagi pengalaman dan cerita tentang mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri. Nah, kali ini aku pengen cerita motivasi kenapa aku bisa kuliah ke luar negeri gratis atau dengan beasiswa. Jadi dulu aku dapat 2 kali beasiswa kuliah ke luar negeri. Yang pertama tahun 2011 aku apply beasiswa CCIP, Community College Initiative Program. Ini program kuliah selama 10 bulan di Amerika Serikat. Programnya non-gelar. Jadi selama 10 bulan kuliah, kemudian juga mengikuti kegiatan volunteer dan juga ada magang profesional. Selain juga untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Dan yang kedua, aku dapat beasiswa Australia Awards pada tahun 2016. Ini untuk program master atau S2. Aku mengambil jurusan Public Administration di Flinders University di Adelaide. Nah, alasan apa yang memotivasi aku untuk bisa kuliah ke luar negeri? Jujur aku nggak punya alasan spesifik yang memotivasiku untuk bisa kuliah ke luar negeri dengan beasiswa atau gratis. Tapi dulu ketika aku gap year setelah tamat SMA tahun 2003 sampai 2004, aku mengambil les bahasa Inggris di salah satu lembaga bahasa Inggris di Pekanbaru. Jadi guru bahasa Inggrisku di kursus bilang, kamu kalau bisa bahasa Inggris bisa ke luar negeri gratis. Nah, waktu itu aku belum paham maksud ucapan dari guru lesku itu apa. Tapi memang dulu dari zaman SMP aku udah suka bahasa Inggris. Dan dari semua pelajaran di sekolah memang dari nilai itu paling bagus di bahasa Inggris. Makanya waktu kuliah aku ambil jurusan sastra Inggris di Universitas Andalas di Padang. Waktu itu tujuannya hanya untuk bisa bahasa Inggris agar bisa dapat pekerjaan yang baik, ya, kemampuan bahasa Inggris dan juga kemampuan komputer pada waktu itu. Tapi aku gak pengen jadi guru, cuma pengen bisa bahasa Inggris. Makanya aku mengambil jurusan sastra Inggris di Padang di Universitas Andalas. Singkat cerita, kuliah lalu pada tahun terakhir aku ditawari oleh dosenku untuk mengajar. Jadi dosenku itu ada klub bahasa Inggris di Semen Padang. Jadi dia ngajak kurang lebih 10 mahasiswanya untuk kerja, ya, untuk jadi asisten beliau yang mereka sebut itu sebagai English Motivator. Kerjaannya itu pergi ke PT Semen Padang, lalu ketemu dengan karyawan yang sudah ditentuin hari itu untuk berlatih conversation, kelas percakapan di dalam bahasa Inggris. Dari situ aku mulai suka dengan mengajar bahasa Inggris. Lalu setelah tamat kuliah kembali ke Pekanbaru dan mulai mengajar bahasa Inggris di kursus bahasa Inggris. Aku sempat ngajar selama beberapa tahun, kemudian pindah kerja ke kota lain, dan waktu itu kepikiran untuk mulai ngajar lagi. Jadi selain kerja kantoran, ya, dari pagi dari jam 8 sampai jam 5 itu di kantor sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta, dan sorenya atau malamnya itu aku mengajar bahasa Inggris di kursus bahasa Inggris. Setelah beberapa tahun kerja, mulai kepikiran untuk lanjut kuliah. Tapi kalau misalnya harus biaya pribadi, aku nggak mampu. Nah, waktu itu aku browsing beasiswa kuliah ke luar negeri. Jadi aku sempat dapat informasi beasiswa kuliah ke Brunei Darussalam, kemudian beasiswa ke Korea. Tapi nggak sempat apply, ya, karena satu dan lain hal. Nah, lalu aku ketemu beasiswa program CCIP, Community College Initiative Program. Setelah aku pelajari, beasiswa ini untuk sebenarnya untuk tamatan SMA, ya, minimal usia 18 tahun, kemudian bisa bahasa Inggris yang dibuktikan dengan skor TOEFL yang waktu itu diminta 500. Nah, kemudian persyaratan lain yang standar, ya, seperti KTP atau paspor, fotokopi ijazah, transkrip, dan lain sebagainya. Nah, aku coba apply. Jadi beasiswa ini selain buat tamatan SMA juga bisa untuk lulusan sarjana, ya.
Tapi kalau untuk lulusan sarjana harus memilih jurusan CCIP yang berbeda dengan jurusan waktu kuliah dulu, dan harus memiliki pengalaman kerja di bidang CCIP yang akan dipilih. Nah, waktu itu aku bekerja di perusahaan telekomunikasi, dan untuk CCIP aku memilih jurusan media. Jadi S1 aku di sastra Inggris, kemudian aku bekerja di perusahaan telekomunikasi, salah satu provider telepon seluler, dan mengajar juga secara part-time, dan aku memutuskan untuk mengambil jurusan media ya, karena waktu itu aku pengen belajar komunikasi. Kalau nggak salah aku dapat informasi beasiswa CCIP ini sekitar bulan Februari atau Maret ya, dan penutupan pendaftaran beasiswa CCIP itu di bulan November. Jadi aku punya sekitar kurang lebih 8 bulan untuk mempersiapkan diri untuk mengirim berkas aplikasi. Nah, menurutku kalau kita mendaftar beasiswa kuliah ke luar negeri, hal penting yang harus dilakukan adalah kita harus pelajari dulu nih persyaratan beasiswanya apa aja, dari administrasi atau dari dokumen yang dibutuhkan. Nah, waktu itu aku belum punya skor TOEFL ya. Yang diminta adalah skor TOEFL ITP, bukan yang prediksi. Nah, untuk itu aku harus belajar persiapan TOEFL, dan setelah beberapa lama aku rasa siap untuk mengikuti ujian TOEFL, ya aku daftar TOEFL. Dan waktu itu skor pertama itu nggak sampai 500, sementara untuk CCIP diminta 500. Nah, lalu aku tes yang kedua dan masih sama, skornya tidak sampai 500. Kalau nggak salah itu 493. Yang pertama itu jauh lebih rendah dibandingkan skor yang kedua. Nah, waktu tes yang kedua aku dapat skor 493. Nah, masih belum memenuhi syarat, aku coba sampai yang ketiga. Aku tes TOEFL lagi yang ketiga, itu dapat skor 497. Masih kurang 3 poin untuk memenuhi syarat skor beasiswa CCIP. Tapi karena sudah 3 kali, aku sempat sempat hopeless dan sempat kecewa juga. Tapi temanku bilang, ya udahlah nggak apa-apa. Walaupun skornya kurang 3 poin, tapi tetap aja kirim aplikasi beasiswanya ke Aminef ya di Jakarta. Jadi aku prepare semua dokumen, paspor, kemudian CV, fotokopi ijazah sekolah, dan S1, dan juga transkrip. Lalu aku kirim berkasnya ke Aminef. Jadi itu pengalaman pertama aku mendaftar beasiswa kuliah ke luar negeri. Ya, beasiswa CCIP, Community College Initiative Program. Dari situ aku belajar bahwa beasiswa kuliah ke luar negeri itu banyak ya, dan beragam. Tinggal kita memastikan bahwa apakah kita memenuhi syarat untuk beasiswa yang akan kita apply. Kadang satu beasiswa itu menawarkan program-program atau jurusan-jurusan yang mungkin tidak kita minati atau yang ingin kita pilih. Jadi kita harus cari beasiswa yang betul-betul memenuhi syarat. Jadi kita nggak bisa maksain kalau ada beasiswa tertentu kita harus apply. No, kita harus pelajari dulu karakteristik beasiswa yang akan kita apply. Apakah kita memenuhi syarat? Apakah jurusan yang akan kita pilih ada di beasiswa tersebut? Jadi harus dipelajari dulu. Nah, setelah kita pelajari beasiswanya, karakteristik beasiswanya, kita bisa mempersiapkan diri ya. Kita bisa mulai apa nih harus kita siapkan? Apakah harus belajar TOEFL dulu, ambil tes TOEFL dulu. Setelah itu nanti baru kita mulai mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti membuat CV, menyiapkan ijazah, transkrip nilai, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Jadi kalau ditanya berapa lama sih persiapan mendaftar beasiswa kuliah ke luar negeri itu, kalau menurut pengalamanku pribadi itu tergantung dari sudah seberapa siap kamu untuk mendaftar satu beasiswa gitu. Ada yang mungkin dalam 3 bulan atau kurang sudah bisa mengirimkan aplikasi beasiswa, tapi ada yang butuh waktu lebih lama dari itu karena banyak hal yang harus dipersiapkan. Jadi kamu yang lebih tahu apakah 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan lebih
ya, waktu yang kamu perlukan untuk mendaftar satu beasiswa kuliah ke luar negeri. Jadi itulah motivasiku kenapa ingin kuliah ke luar negeri, ya. Terinspirasi dari kata-kata guru kursusku waktu dulu yang bilang kalau kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa kuliah ke luar negeri gratis. Dan aku baru bisa memahami ucapan dari guruku itu setelah beberapa tahun, cukup lama setelah aku selesai kuliah, kemudian aku selesai setelah beberapa tahun kerja dan ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri. Makanya ketika aku dapat beasiswa CCIP ke Amerika Serikat, itu aku baru sadar, aku baru paham, oh ini maksud dari guru kursusku dulu. Kalau kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa kuliah ke luar negeri gratis. Oke, sekian dulu cerita hari ini. Di video berikutnya aku pengen cerita gimana sih aku menyiapkan atau mengisi aplikasi beasiswa CCIP ke Amerika Serikat. Tungguin ya. Sampai jumpa.